Kamu lagi di jalan mau ke rumah kakakmu, tapi tiba-tiba langitnya berubah. Cuaca dingin jadi panas banget dalam sekejap. Orang-orang yang lagi jalan-jalan nyari angin sekarang melepas jaket dan keringetan. Orang yang tadinya mau ski weekend ini langsung ngebatalin rencana mereka dan malah pergi ke pantai. Saat itu udah sore banget, tapi langitnya masih kayak siang bolong. Kamu ngambil kacamata hitam kamu dan lanjut nyetir. Ini nggak kayak biasanya, tapi orang-orang kelihatannya nggak peduli. Kamu nyalain radio dan mendengar orang-orang panik ngebahas matahari. Tapi nggak ada yang terdengar jelas. Mereka rebutan ngomongin banyak hal secara bersamaan. Kamu ngambil ponsel kamu dan nyari tahu apa yang terjadi di media sosial. Semua ngebahas hal yang sama, tapi nggak ada yang jelas. Orang-orang bilang matahari mendekati bumi. Kedengeran suara langkah di lorong yang sepi. Seorang cowok yang berpakaian rapi lagi mau menghadiri salah satu rapat terpentingnya. Adam masuk ke ruang rapat. Di sana, semua orang nungguin apa yang mau dia ucapkan. Sebagai kepala ahli astrofisika, tugas Adam adalah nyari tahu apa yang terjadi dan merahasiakannya dari publik. Kalau enggak, seluruh dunia bakal panik dan terjadi histeria massal. Keadaan itu nggak bagus. Dia duduk saat semua orang nunggu pengumuman darinya. Ruangan itu tegang dan semuanya terdiam. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja. Gerak-gerik Adam diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia ngeluarin beberapa file dari foldernya dan mulai membaca. Semua orang mendengarkan. Rekan-rekan sekalian, sepertinya kita akan mengalami hal buruk. Setelah berjam-jam melakukan observasi dan analisis, kami mendapatkan hasil. Ada potongan matahari yang meninggalkan orbitnya dan sedang mengarah ke bumi. Kami belum tahu bagian yang mana, tapi kami tahu begitu potongan itu menabrak bumi, bumi mungkin akan hancur. Ketegangan di ruangan itu terasa dengan jelas. Semua orang kebingungan. Adam menjawab banyak pertanyaan, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Dalam beberapa menit, pers membocorkan rekaman suara Adam. Hal itu bikin dunia jadi kacau. Kita balik lagi ke kamu ya. Kamu baru aja mendengar potongan pengumuman dari Adam dan gak yakin itu hoax atau bukan. Meskipun langit makin terang, belum ada alasan buat panik tuh. Kamu terus nyetir dan tiba-tiba kamu merasakan getaran hebat. Mobil kamu terangkat dari jalan dan jendelanya pecah. Kamu keluar dan nunduk buat berlindung. Kamu ngeliat objek mirip komet jatuh di suatu tempat berkilo-kilometer jauhnya. Sepertinya masih ada objek serupa yang akan jatuh ke bumi. Kamu nyalain mobil dan pergi buat nyari tempat sembunyi. Abu mulai nutup langit. Kejadian itu bikin udara makin panas dari sebelumnya. Bumi jadi super panas nih. Jalanan macet banget karena orang-orang pengen melarikan diri, tapi nggak tahu mau sembunyi di mana. Kamu akhirnya ninggalin mobil kamu dan jalan kaki buat nyari tempat adem dan ngumpet dari sinar matahari. Meskipun abu nutup langit, matahari masih bisa menembusnya. Kamu pergi ke hutan dan nyari gua buat ngadem. Udara masih panas, tapi seenggaknya kamu bisa tenang dan mikirin langkah berikutnya dari sana. Kamu ngambil ponsel kamu buat nyari tahu apa ada kabar baru terkait kejadian ini, tapi kamu nggak nemu berita apa-apa. Kamu terus merefresh ponsel kamu, tapi nggak ada perubahan. Tiba-tiba, kamu mendengar beberapa orang mendekat dan mereka minta kamu buat keluar dari gua. Adam satu ruangan sama para saintis terbaik di dunia buat nyari solusi. Semua orang ngasih dia solusi, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dipraktekkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruangan itu, tapi matahari makin kuat aja dan langit makin terang setiap menitnya. Rasanya nggak ada yang bisa dilakukan sampai Adam akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia manggil semua orang dan minta orang yang nggak berkepentingan buat pergi dari ruangan itu. Dia bilang mereka harus meluncurkan roket ke luar angkasa. Roket itu harus bisa membelokkan objek besar yang mengarah ke bumi sebelum masuk ke atmosfer. Mereka cuma punya waktu beberapa jam sebelum langit jadi berbahaya dan nggak cocok buat terbang. Untungnya, semua penerbangan di seluruh dunia udah dibatalkan. Peluang buat meluncurkan roket itu dan menyelamatkan dunia kecil banget. Ada manggil ahli teknik terbaik buat mengatur roket itu dan astronot yang bakal jadi sukarelawan buat misi ini. Mereka berlatih cepat dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Pengarahan dilakukan dan mereka udah siap. Tapi mereka cuma punya satu kesempatan buat membelokkan objek besar itu.
1 jam kemudian, astronot udah siap dan mulai masuk roket. Kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian astronot. Kamu adalah salah satu astronot yang penting buat misi ini. Orang-orang yang ketemu kamu di gua adalah orang-orang NASA yang mau merekrut kamu buat misi ini. Kamu ketemu Adam dan dia ngasih pengarahan tentang peran kamu. Karena misinya emang dadakan, Adam bahkan gak sempat duduk sama kamu dan ngasih pelatihan atau pengarahan yang layak. Kamu masuk ke roket dan duduk di sana. Para teknisi dan saintis ngumpul buat mastiin semuanya siap sebelum lepas landas. Objek besar itu makin dekat dan kalau telat, roket itu bakal meleleh pas nyampe bagian akhir misi. Kamu pasang sabuk pengaman dan roket mulai menyala. Semua sistem udah siap. 3, 2, 1, meluncur. Roket meluncur ke angkasa. Ada lapisan tambahan visor pelindung karena kamu mau mendekati pecahan matahari. Setelah beberapa menit, roket meninggalkan atmosfer bumi dan berhadapan sama objek besar itu. Roket itu berhenti di posisi strategis, nunggu waktu yang pas buat ngusir objek itu dari lintasan bumi. Sementara itu, semua orang di bumi sembunyi di bunker buat jaga-jaga kalau ada puing jatuh. Tim pembersih bakal siap buat membersihkan bebatuan luar angkasa yang bakalan super panas itu. Ada makanan, air, dan listrik di bunker itu kalau mereka harus diam di bawah tanah buat sementara. Tinggal beberapa menit lagi buat menjalankan misi. Kamu menekan tombol dan siap buat meluncurkan paku besar sepanjang patung Liberty. Paku itu disimpan di pijakan yang dipasang di roket. Pijakan itu bakal menembakkan paku, kayak busur dan anak panah. Lalu meluncur langsung ke objek besar itu dan menghancurkannya sebelum meleleh. Kurang dari 1 menit sebelum tabrakan, panah itu diregangkan, lalu dilepaskan. Ujung panah itu punya bor titanium yang bakal terus menembus objek begitu menancap. Panah itu udah dilepaskan dan meluncur di luar angkasa, bikin pecahan kecil hancur selagi si panah meluncur. Akhirnya, panah itu kena objek besar dan menembusnya. Tapi kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Bornya hampir nggak bisa nembus bagian tengah objek itu. Untungnya, Adam udah mikirin rencana cadangan. Roket yang masih diam di tempatnya itu nembakin laser ke tempat paku buat mempercepat proses penghancuran. Laser itu mulai meleleh buat nembus intinya, tapi objek itu makin dekat dan ngebut. Potongan matahari itu masih belum hancur juga. Kurang dari 2 menit lagi, tabrakan bakal terjadi dan semua orang udah kehabisan ide. Tapi, Adam masih punya trik rahasia. Dia nyuruh semua orang pergi dari roket itu dan pindah ke pot cadangan. Dia pengen roket itu ada di jalur tabrakan lurus dengan objek besar itu. Orang-orang kebingungan. Mereka, termasuk kamu, langsung masuk ke pot dan pergi ke jarak aman. Pot ini nggak akan terkatung-katung di luar angkasa, soalnya udah dilengkapi udara bertekanan yang bikin pot ini bisa bergerak ke arah manapun yang pilot mau. Semua orang keluar dari roket waktu roket itu tancap gas menuju objek besar. Roket dan objek itu mendekat pada kecepatan penuh. Cuma beberapa detik lagi sebelum tabrakan, seluruh dunia melihat itu. Roket itu satu-satunya harapan buat menyelamatkan semua orang di bumi. Roket itu mulai meleleh sebelum tabrakan. Dan tiba-tiba gelombang kejut besar terjadi di angkasa. Roket itu bisa menghancurkan objek besar sampai berkeping-keping. Yang jadi masalah sekarang, puing-puing kecilnya bakal jatuh ke bumi. Tapi karena semua orang ada di bunker, jadi aman. Adam dan rekan-rekan kerjanya merayakan itu. Kamu dan astronot lain aman dan kembali ke bumi. Sekarang, orang-orang di bumi harus membangun lagi semua yang hancur. Orang-orang harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, ini cuma awal dari babak baru dalam hidup. Apa mungkin sebuah planet punya nggak cuma 1 atau 2, melainkan banyak matahari? Yuk kita bayangkan apa yang akan terjadi pada kita kalau matahari tiba-tiba memutuskan untuk pecah jadi beberapa bintang kecil. Dalam pencarian planet mirip bumi di seluruh alam semesta, para ilmuwan telah menemukan bahwa sistem dengan 2 atau bahkan 3 bintang sebenarnya tidak terlalu langka. Bahkan banyak yang punya planet di zona layak huninya. Hampir setengah dari planet-planet ini bisa menampung kehidupan. Pengen banget rasanya lihat matahari terbenam di sana. Para ilmuwan bahkan mengatakan, matahari kita tidak selalu kesepian dan bisa saja punya bintang pendamping yang disebut Nemesis. Mereka memperhatikan bahwa kepunahan massal di bumi terjadi setiap 27 juta tahun. Ini seperti sebuah siklus. Jadi, mereka beralih ke bintang-bintang untuk mencari tahu apa alasannya. Kemudian mereka berasumsi bahwa penyebabnya adalah bintang yang meninggalkan matahari kita sejak lama.
tapi masih memengaruhi kita. Nemesis bisa ditemukan sekitar 1,5 tahun cahaya dari kita. Kedengarannya mungkin dekat ya, tapi itu hampir 24 triliun kilometer loh. Pasti seru naik mobil ke sana, cuma butuh 50 juta tahun kok. Nah, setiap kali melewati orbitnya, Nemesis bisa memengaruhi awan Oort. Awan Oort adalah area di sekitar tata surya kita tempat komet terbentuk. Keberadaannya belum terbukti, tapi para ilmuwan lumayan yakin tentangnya. Jadi, komet terbentuk di dalam awan ini dan kemudian masuk ke tata surya. Meski sangat jauh, bintang kedua dalam sistem ini bisa punya pengaruh yang besar. Tapi gimana kalau ada sistem dengan 4 bintang atau bahkan lebih? Apa mungkin? Sebenarnya, mungkin aja, tapi makin banyak objek langit yang ada di dalamnya, makin sulit jadinya. Orbitnya jadi nggak stabil dan kacau banget. Dalam mekanika bintang, ini disebut masalah trisurya. Sangat sulit memprediksi orbit objek-objek dalam sistem seperti ini. Biasanya, orbitnya sangat acak dan unik. Isaac Newton adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mencoba menerapkan penemuan gravitasinya ke bumi, bulan, dan matahari. Dia pun kesulitan. Tidak mudah untuk memahami bagaimana 3 objek bintang mengorbit begitu stabil di sekitar satu sama lain. Dan itu cuma planet dan satelit. Bagaimana kalau memasukkan beberapa bintang? Aku senang ada orang lain yang mau memperhitungkannya. Aku ya. Ngomong-ngomong, kita tahu bahwa sistem trisurya sangatlah kacau. Tapi gimana kalau sistem dengan lebih banyak bintang? Itu amat sangat langka. Pada tahun 2021, NASA menemukan sistem 6 bintang. Itu nggak masuk akal. Yang pasti nggak ada planet di dalamnya. Tapi siapa tahu, mungkin kelak kita bakal nemu sistem seperti itu juga. Di dunia seperti itu, tarian gravitasinya sangat kompleks. Dibutuhkan kondisi yang sangat spesifik untuk menyatukan semuanya. Itu kayak berjalan di seutas tali di atas jurang. Dengan mengingat semua ini, coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau matahari tiba-tiba berubah jadi beberapa bintang kecil. Kita butuh simulasi yang sangat mendetail, atau kita mungkin butuh belasan simulasi untuk bisa membayangkannya. Karena kalau enggak, kita cuma punya beberapa opsi. Opsi pertama, kita membagi matahari menjadi 5-10 matahari kecil. Sekarang, kita sebar semuanya berdekatan. Semua matahari ini akan menghancurkan sistem kita dalam beberapa jam aja. Yap. Semua sistem bintang, termasuk milik kita, bergerak konstan melintasi alam semesta. Jadi, semua bintang akan segera saling bertabrakan. Tabrakan ini akan mengarah pada terbentuknya supernova. Sistem kita bakalan berubah jadi nebula yang indah dan warna-warni. Bagi kita, itu akan terjadi hanya dalam beberapa menit. Kita bahkan gak sempat merasakan apapun. Dan semua planet di tata surya lama akan segera berubah jadi debu antariksa yang berkilau. Tapi itu bukan pilihan terbaik kan? Kita lihat apa ada opsi lain. Opsi kedua, karena nggak bisa ditaruh saling berdekatan, coba kita atur sejauh mungkin. Kalau ini yang terjadi, semua bintang itu bakalan pergi begitu aja. Dadah! Gaya gravitasi bintang-bintang itu terlalu lemah untuk menyatukan semuanya. Semua matahari itu akan meninggalkan tata surya, terbang ke angkasa luar dengan arah yang acak. Setelah itu, planet-planet lainnya akan keluar dari orbitnya, termasuk planet kita yang malang tentunya. Kita akan menjadi planet pengembara. Awalnya, kita bahkan gak sadar bumi sudah keluar dari orbitnya. Dan kita gak sempat melakukan apapun sampai cuaca jadi dingin banget. Sungguh akhir yang menyedihkan dan puitis. Yang pasti, hasil dari kedua opsi tadi kayaknya menyedihkan ya. Oh, oke, kita masih punya opsi terakhir. Masalah utama kita adalah kita membuat tiap bintang kecil ini punya massa yang sama. Tapi lihat saja semua sistem multibintang yang telah kita temukan ini. Kita bisa lihat bahwa tak satu pun kelihatan seperti sekelompok bola bercahaya. Sebaliknya, ada beberapa bintang besar di sana, dan sisanya yang kecil mengorbit di sekitarnya. Jadi, gimana kalau 2 bintang besar dan 2 bintang kecil? Bakalan gimana bumi nantinya? Orbitnya akan menjadi sangat tidak stabil. Kita bakal terguncang-guncang. Pasti nggak nyaman banget.
Kita tahu bakalan gimana hasilnya, karena mungkin ini terdengar gila, ini pernah terjadi satu kali. Yap, sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang tunggal mengunjungi tata surya kita. Itu adalah Katai Merah bernama Scholz. Katai Merah adalah bintang yang sangat kecil dan dingin. Tapi, kalau menurutmu 7.700 derajat Celcius itu termasuk dingin sih? Tapi, Katai Merah ini dianggap sebagai jenis bintang terlemah dan terdingin. Jadi, mungkin gak terlihat begitu besar dan terang di langit. Pada saat itu, nenek moyang kita, Homo sapiens, sudah ada menjalani kehidupan mereka. Dan coba bayangkan, mereka melihat ada bintang lain di langit yang mendekati matahari. Penasaran gimana pemandangannya waktu itu? Kemudian, Scholz melewati matahari dan terbang ke suatu tempat yang lebih jauh untuk menjelajahi angkasa luar. Kamu pasti mengira akan ada banyak bencana kan? Kalau beneran terjadi, kamu gak bakal bisa nonton video ini sekarang. Tapi dari cerita ini, kita bisa lihat apa yang terjadi pada bumi selama peristiwa bintang seperti itu. Pada saat itu, sejumlah besar aktivitas vulkanis terjadi di planet kita. Juga ada hujan meteor yang hampir memusnahkan kita. Nenek moyang kita pasti pernah mengalaminya. Hal serupa akan terjadi di planet hipotesis kita yang punya 4 matahari. Tapi dalam skala yang jauh lebih besar, aktivitas gunung berapi yang konstan, gempa bumi, tsunami. Selain itu, panjang hari akan berubah, sama seperti panjang semua musim dan 1 tahun secara keseluruhan. Semua nggak akan stabil lagi karena perubahan gravitasi yang teratur. Dengan kata lain, kamu nggak akan tahu kapan musim dingin tahunan atau musim panas yang terik akan datang. Dan saat kita tepat berada di tengah-tengah 2 bintang, malam nggak akan ada. Kedua bintang itu akan menerangi kedua bagian planet kita, dan kita harus tidur di bawah sinar matahari yang cerah. Dan kalau menurutmu ini sudah buruk, ingat, kita juga akan diserang oleh lebih banyak sinar ultraviolet dan angin surya karena 4 matahari kita. Warnanya juga akan berubah. Matahari akan jadi Katai Merah yang warnanya jingga merah mencolok di langit. Kita juga akan melihat lebih banyak gerhana matahari, tapi bukan bulan, matahari yang akan menutupi matahari lainnya. Mungkin cuma akan sedikit lebih gelap. Jujur, mustahil akan ada yang bertahan di bumi setelah semua ini. Mungkin aja sih, tapi silakan coba 100 simulasi sendiri kalau kamu ingin memastikan. Tapi secara teori, kita bisa bertahan dalam sistem bintang biner sederhana. Misalnya, di salah satu sistem yang terdiri dari 2 bintang berdekatan. Apa yang akan terjadi kepada kita dan bumi kalau bumi jadi sebesar matahari? Diameter bumi sekitar 12.800 km. Melintasi bumi sama kayak menyetir 3 kali bolak-balik Amerika Serikat. Itu sih nggak seberapa. Tapi gimana kalau kita bolak-balik sebanyak 305 kali lagi? Harus keluar uang berapa nih buat bensinnya? Ini adalah diameter matahari, kira-kira 1,4 juta kilometer. Dibandingkan sama bumi, matahari luar biasa besar. Nah, apa dampaknya sama kita kalau bumi menyamai besar matahari? Ada 4 kemungkinan, bergantung sama ukuran matahari. Kemungkinan pertama, bumi jadi sebesar matahari, tapi masanya nggak berubah. Planet besar dengan massa sekecil bumi, pertama-tama nggak akan ada gravitasi. Semakin besar bumi, semakin kuat gravitasinya. Begitu juga sebaliknya. Planet seringan itu nggak akan bisa menarik benda. Gravitasi menciptakan semua zat berat. Semuanya mulai dari kerikil sampai seluruh benua, diam di tempat karena gravitasi. Nah, kamu pasti udah bisa nebak gimana jadinya bumi tanpa gravitasi. Kita bakal jadi butiran debu nih. Iya, bumi bakal jadi awan debu. Oh iya, selain itu, gravitasi planet lain bikin kita meregang ke samping. Bumi nggak punya kesempatan untuk kembali ke bentuk semula. Kemungkinan ini serem banget ya. Ngomong-ngomong, meskipun bumi tetap jadi planet, nggak akan ada yang bisa hidup dalam kondisi kayak gitu. Pasti ada jarak besar di antara pusat bumi dan permukaannya. Ingat, massa planet ini kecil banget, jadi nggak ada gravitasi. Bumi nggak akan bisa menahan atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer, organisme hidup nggak bisa berkembang. Nggak penting juga sih, soalnya sekarang bumi cuma gumpalan awan. Nah, awan yang bobotnya sekitar 10 kali lebih berat dari Jupiter ini ngumpul di luar angkasa. Akibatnya, awan ini hancur dan menjadi bintang.
Yuk sapa, ini dia matahari baru. Kemungkinan kedua, kemungkinan ini bisa beda dan bisa juga jadi lanjutan kemungkinan pertama. Bumi menjadi sebesar dan seberat matahari. Sekarang kita punya 2 matahari. Kita berubah jadi sistem bintang biner. Kamu tahu artinya? Waktunya menghancurkan seluruh tata surya. Bayangin aja, punya 2 pusat massa di satu tata surya. Orbit planet jadi nggak stabil, bingung sama perubahan yang tiba-tiba itu. Begitu mendekati mantan bumi, planet-planet langsung hancur, entah karena gaya pasang surut atau tabrakan mantan bumi. Ya, termasuk raksasa gas. Hati-hati Jupiter. Kamu tahu planet mana yang bertahan dan akhirnya balas dendam sama kita? Pluto. Pluto mungkin jadi mantan planet terakhir yang tersisa di tata surya. Pluto terlalu jauh buat menyadari perubahan apapun, kecuali peningkatan massa pusat tata surya. Jadi, orbit Pluto mendekati sistem bintang biner kita dan selesai. Bumi dan matahari harus terima kalau Pluto bakal jadi satu-satunya yang mendampingi. Piringan protoplanet yang membentuk tata surya kita miliaran tahun lalu udah nggak ada. Jadi, nggak ada lagi planet yang bisa tercipta di tata surya kita. Nggak apa-apa sih, tapi bagaimana dengan bumi? Gimana kehidupan di bumi baru? Yuk lihat. Siang dan malam jadi makin lama karena waktu rotasi bumi bertambah. Mungkin ada penurunan suhu yang signifikan di kutub utara dan selatan. Bahkan di bumi yang kecil sekarang, kutub hampir nggak mendapat cahaya matahari. Jadi, kalau bumi membesar, cahaya matahari di sana bakal makin berkurang. Tapi bumi jadi lebih luas sekarang. Nggak ada overpopulasi, saking besarnya. Kalau kamu mau pergi dari satu titik ke titik lain, kamu butuh waktu bertahun-tahun. Iya sih, kalau dipikir-pikir, kita mungkin bakal kesepian banget di sana. Tapi kita nggak tahu kan, mungkin roket bakal jadi moda transportasi utama kita. Keren banget tuh. Ada banyak wilayah luas yang belum dipetakan dan belum pernah dilihat atau dikunjungi manusia. Kita juga nggak akan tahu tentang banyak peradaban dan suku. Setelah beberapa abad, banyak orang meninggal tanpa pernah bertemu atau mengenal orang lain. Itu juga kalau kita bisa jalan. Tulang kita nggak bisa menopang bobot kita dengan gravitasi besar. Dan jantung kita harus bekerja 2 kali lipat biar kita hidup. Burung nggak bisa terbang lagi. Lebih tepatnya, nggak ada yang bisa terbang. Pepohonan yang lama tumbang dan pohon yang baru tumbuh pendek. Kayak rumput. Ngomong-ngomong soal pohon, gimana sih keadaan ekosistem kita? Ya, nggak baik. Kalau kita nggak peduli sama lingkungan di bumi kecil sekarang, bayangin gimana jadinya kalau bumi jadi besar. Sampah kita yang menggunung pasti akan mengalahkan pepohonan dan air bersih yang mengalir ke rumah baru kita yang besar. Ukuran mesin dan robot harus besar untuk mengerjakan hal kecil kayak sekarang. Karena pertanian biasa aja sekarang seukuran negara bagian di Amerika Serikat. Bumi juga bakal jauh lebih gelap. Sekarang ukuran bumi kecil banget. Bayangkan gimana jadinya waktu planet kita jadi seukuran matahari. Berkurangnya cahaya matahari berarti kita butuh matahari buatan. Akan ada perbedaan suhu yang besar di permukaan planet kita. Kalau kamu kaget, mungkin kamu nggak tahu sebesar apa ukuran matahari. Ukurannya hampir 110 kali lebih besar daripada ukuran bumi. Khatulistiwa bumi baru kita bakal setara dengan 35 khatulistiwa bumi sekarang. Oh iya, kamu ingat Pluto? Pluto akan jadi satu-satunya satelit kita sekarang. Bulan mungkin udah lama menabrak bumi baru dan menyebabkan kepunahan makhluk di bumi. Kalau gitu, seluruh air menguap dari bumi. Intinya, ada ribuan kemungkinan buruk, tapi yuk lanjut dan fokus sama hal baik. Kemungkinan ketiga, sama aja, tapi kepadatan bumi nggak berubah. Nah, ini menarik. Sekarang kita bukan lagi planet, tapi bintang. Faktanya, ukuran kita jadi lebih besar daripada matahari. Planet kita punya 3,9 massa matahari karena harus menyeimbangkan kepadatan bumi yang rendah. Intinya, keadaannya akan sama seperti kemungkinan kedua, tapi dengan akibat jangka panjang yang lebih menarik. Karena ukuran bumi jadi 4 kali ukuran matahari, umurnya akan lebih pendek. Lalu, bumi akan berevolusi. Bergantung pada masa intinya, bumi bisa menjadi supernova atau lapisan luarnya akan lepas untuk membentuk nebula planeter. Kalau bumi jadi supernova, matahari yang dekat banget sama kita akan meledak. Dan sekarang cuma ada mantan bumi kita.
bola kesepian dengan diameter sekecil 19 km. Kita adalah bintang neutron yang tersusun dari materi neutron yang terdegenerasi. Bintang ini memiliki tingkat kepadatan ekstrim dan berputar sangat cepat. Jadi, mending jauh-jauh deh. Kalau bumi menjadi nebula, matahari akan menarik semua debu dan menambah masanya. Sekarang, kita punya matahari yang sedikit lebih besar dan sebuah katai putih. Setelah beberapa lama, matahari yang tua menghabiskan sisa hidupnya. Matahari tua itu menjadi raksasa merah setelah menghabiskan hidrogen di intinya. Matahari mulai membesar dan meninggalkan materinya yang kebanyakan merupakan hidrogen. Di katai putih, kita. Saat materi itu mencapai suhu dan tekanan tinggi, terjadilah fusi nuklir. Kita menjadi nova. Asik, kita jadi bintang lagi. Sendirian, tapi tetap bintang. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Bintang adalah pertarungan gaya yang berlawanan. Salah satunya adalah gravitasi yang mencoba segala cara untuk memadatkan timah menjadi bola sekecil mungkin. Gaya kedua adalah tumpukan bahan bakar di inti bintang itu. Saat terbakar, bahan bakar itu membentuk energi besar dan suhu yang super panas. Selama gaya ini seimbang, bintang itu akan hidup. Tapi kalau bahan bakar bintang habis, bintang itu akan menjadi dingin. Tekanan di dalamnya bakal ngedrop. Artinya, gravitasi menang. Gravitasi akan meremas bintang sekuat tenaga. Akibatnya, bintang akan meledak. Dalam 15 detik, kamu akan melihat cahaya paling terang dalam hidup kamu. Dan mantan bumi kita menjadi supernova, meninggalkan nebula yang luar biasa. Tapi tenang aja, planet batuan nggak mungkin jadi seukuran matahari. Cuma bintang lain yang bisa sebesar itu. Tapi tunggu, kenapa bumi kecil banget sementara planet lain besar? Apa planet terus tumbuh atau pasti berhenti? Semakin besar massa, semakin besar tekanan. Saat planet membesar, tekanan gravitasi bertambah. Planet berhenti tumbuh waktu masanya mencapai sekitar 1,7 kali massa Jupiter atau 540 kali massa bumi. Setelah itu, kalau masanya bertambah lagi, planet itu akan mengecil karena tekanan makin besar. Jadi, eksperimen pikiran kita bisa dibilang mustahil.